Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan kali ini saya akan membahas lanjutan dari Donghua Martial Universe season ketiga. Kita sedikit recap bagian sebelumnya ya. Lindong pergi ke monumen kuno Dauhang yang akan segera dibuka untuk mencari harta roh, yaitu simbol spiritual leluhur. Banyak perwakilan dari sekte maupun klan lain yang juga hadir untuk berburu harta roh di tempat tersebut. Sebelum masuk, ia juga sempat bertemu dengan musuh bebuyutannya dari klan Lin utama yang bernama Lin Langtian. Selain itu juga ada Wang Yan, pemuda dari klan Wang yang memiliki dendam pribadi kepada Lindong. Wang Yan langsung menantang Lindong untuk bertarung, namun karena ada perbedaan kekuatan yang cukup jauh, ia dapat Lindong kalahkan dengan begitu mudah. Lin Langtian bukannya membela Lindong karena sama-sama berasal dari klan Lin, ia justru menyalahkan Lindong dan memerintahkannya untuk meminta maaf kepada klan Wang. Namun dengan statement yang cukup masuk akal, Lindong dapat membalikan semua penghinaan yang dilontarkan hingga Lin Langtian pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak lama setelah itu, akhirnya monumen kuno Dauhangmu telah terbuka sehingga semuanya bergegas masuk untuk menyelesaikan urusannya yang dinilai lebih penting. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan dari kelanjutannya, saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung karena konten ini adalah konten spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah melewati gerbang masuk, Lindong tiba di sebuah tempat dengan suasana gelap yang sangat berbeda dengan dunia luar. Xiaode menjelaskan bahwa tempat ini pasti adalah semacam dimensi yang memang sengaja diciptakan oleh sekte kuno. Tepat di hadapan mereka juga terlihat sebuah bangunan besar yang kemungkinan merupakan reruntuhan dari sekte kuno tersebut, yang mana di sekitar sini seakan mengembun kekuatan spiritual langit dan bumi yang begitu melimpah. Menurut Xiaode, reruntuhan ini setidaknya sudah ditinggalkan selama puluhan ribu tahun, namun belum dapat diketahui pasti apa penyebab runtuhnya sekte ini dan membuat seluruh penghuninya menjadi binasa. Lindong pun segera mengajak masuk untuk memeriksanya secara langsung apakah tempat ini sungguh ada benda yang sedang mereka cari. Akan tetapi sebelum masuk lebih jauh, ia dikejutkan dengan suara teriakan dari arah belakang yang ternyata berasal dari orang-orang sekte pedang kuno sedang dikejar-kejar oleh monster berwujud cacing raksasa. Dengan mengendarai si Oyen, Lindong pun juga segera pergi untuk menjauh dari bahaya. Sayangnya orang-orang tadi bernasib sial karena berhasil ditangkap sehingga kini mereka menjadi santapan dari monster tersebut. Xiaode menjelaskan kalau monster itu pasti adalah binatang iblis penghuni dimensi ini, mungkin semacam anjing penjaga yang melindungi wilayahnya. Merasa belum puas dengan orang-orang tadi, ternyata monster itu masih berusaha untuk mengincar Lindong. Serangan mendadak sangat sulit untuk diantisipasi sehingga membuat Lindong terjatuh dari punggung si Oyen. Ditambah lagi tempat ia jatuh adalah pasir hisap yang dengan cepat langsung menyedotnya ke dalam tanah. Diperlihatkan di bawah tanah terdapat banyak terowongan besar yang diduga dibuat si monster cacing besar Alaska ketika sedang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di saat akan mencari jalan keluar, tiba-tiba saja ia merasakan gempa, pertanda kalau cacing besar Alaska masih berupaya untuk mengejarnya. Beruntung saat aksi kejar-kejaran, Lindong berhasil manuver dengan cepat sehingga terkaman dari mulut cacing besar Alaska gagal untuk menyantapnya. Namun ia kini malah tiba di terowongan yang memiliki banyak cabang, membuatnya cukup pusing untuk menentukan ke arah mana menuju jalan keluar. Xiaode mengajak Lindong mengambil salah satu jalan sesuai dengan firasatnya. Akan tetapi dari arah belakang terlihat kejaran dari cacing besar Alaska yang ternyata masih belum juga menyerah. Tepat di depan mereka sudah nampak cahaya terang yang menandakan kalau jalan keluar sudah dekat. Sayangnya bukannya jalan keluar, mereka malah terjebak ke dalam formasi pusaran angin badai. Mengingat di belakang cacing besar Alaska masih terus mengejar, Lindong berniat untuk masuk ke dalam angin badai tersebut. Meski Xiaode sudah memberinya peringatan mengenai resiko tubuh yang akan terkoyak, Lindong pun tetap memaksa masuk dengan terlebih dahulu melindungi dirinya menggunakan teknik tubuh halilintar perunggu. Cacing besar Alaska yang juga ikut menerobos masuk tidak cukup kuat untuk menerima terjangan badai sehingga membuatnya terlempar mengikuti pusaran. Sayangnya tidak lama setelah itu hal serupa juga terjadi kepada Lindong karena ternyata kekuatan petir di dalam sini jauh lebih kuat dari perkiraannya. Dan benar saja, setelah berupaya keras untuk menahan tekanan serta melawan arus putaran, akhirnya Lindong pun kelelahan dan kehilangan kesadarannya. Xiaode yang panik berusaha menahan tubuh Lindong sekuat tenaga agar tidak terbawa arus sambil terus mencoba untuk menyadarkannya. Lindong kembali sadar dan ia pun segera berkonsentrasi penuh dalam mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menahan kekuatan badai. Di saat yang bersamaan, tubuh halilintar perunggunya kini telah berhasil berevolusi menjadi tubuh halilintar giok, yang mana tidak cuma perwujudan fisiknya saja yang berubah menjadi kehijauan, melainkan kekuatannya juga telah meningkat secara signifikan. Sementara itu, di sisi lain, orang-orang dari sekte pedang kuno yang dipimpin oleh Guyen juga sedang berusaha untuk mengeksplor dimensi ini. Nampaknya cacing besar Alaska yang tadi mengamuk sudah menghilang sehingga ia memerintahkan dua bawahannya untuk segera berangkat menuju reruntuhan sekte kuno dan mencari lebih banyak harta roh.
Lucunya salah satu dari bawahannya keceplosan dengan menyinggung insiden amukan keran naga iblis beberapa waktu yang lalu, dan misi kali ini adalah untuk mengganti seluruh kerugian yang menimpa sektenya pada saat itu. Ketika sedang dalam perjalanan menuju reruntuhan sekte kuno, Guyan melihat binatang roh yang sepertinya tidak asing. Dan benar saja, ternyata binatang itu adalah harimau ekor api milik Lindong, yaitu Si Oyen. Tentu saja Guyan pun memandang situasi ini sebagai kesempatan emas untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Lindong. Shin kembali ke tempat Lindong yang tengah berusaha menaklukkan formasi pusaran badai dengan teknik barunya, yaitu tubuh halilintar giok. Upaya kerasnya pun akhirnya berbuah manis yang membuatnya kini telah berhasil keluar dari badai mematikan tersebut. Xiaode masih saja menyalahkan Lindong karena apa yang barusan ia lakukan sangatlah beresiko. Lindong pun menjelaskan bahwa ia juga tidak punya pilihan lain mengingat situasinya yang memang benar-benar mendesak. Namun benefit yang ia dapat nampaknya juga sebanding dengan resikonya, yaitu penguasaan dari teknik tubuh halilintar giok. Berniat segera naik ke permukaan untuk mencari Si Oyen, tiba-tiba pandangan mereka teralihkan pada sebuah cahaya keemasan yang terlihat begitu mencurigakan. Xiaode mengajak Lindong mendekat untuk memeriksanya secara langsung karena mungkin saja itu adalah salah satu harta yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Ketika dilihat lebih dekat, ternyata cahaya itu berasal dari seorang kakek yang sedang bertapa, yang mana kemungkinan adalah salah satu murid atau tetua dari sekte kuno. Untuk mengantisipasi pertarungan, Lindong pun segera memperkuat kewaspadaannya dengan mengeluarkan tombak surgawi. Namun Xiaode mengatakan tidak perlu khawatir karena jiwa dari kakek ini sudah lama mati, dan sepertinya formasi pusaran badai tadi adalah semacam penghalang yang dia buat sebelum kematiannya. Tetapi karena sudah lewat selama berabad-abad, kekuatannya pun juga sudah jauh berkurang karena kalau tidak halilintar giok milik Lindong tidak akan sanggup untuk menerobosnya. Sambil menurunkan kewaspadaannya, Lindong berniat ingin melihatnya lebih dekat. Namun secara tiba-tiba tubuhnya tertarik oleh kekuatan cahaya keemasan tersebut dan mengunci seluruh pergerakannya. Terdengar suara misterius yang mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan mereka menguasai dunia. Suara tersebut kemudian disusul oleh kilasan balik yang memperlihatkan pasukan para monster yang menyerang sekte kuno, di mana para murid dan tetua sekte berjuang keras untuk memberikan perlawanan, namun pada akhirnya runtuhnya sekte kuno tetap tidak bisa terhindarkan. Sebelum bisa melihatnya dengan jelas, Lindong kembali tersadar dan jatuh dengan nafas yang terengah-engah. Di saat yang bersamaan, cahaya keemasan pun perlahan juga telah menghilang. Lindong kemudian menjelaskan kepada Xiaode bahwa sepertinya barusan ia melihat beberapa kenangan dari orang ini. Dalam ingatan tersebut, orang-orang dari sekte kuno menahan serangan yang sangat mengerikan. Selain itu, ia juga sempat melihat seorang pria tua yang memiliki simbol berwarna hitam. Xiaode menduga kuat kalau simbol hitam tersebut pasti adalah simbol leluhur yang selama ini mereka cari. Untuk itu, ia segera mengajak Lindong segera menuju reruntuhan sekte kuno. Namun Lindong masih saja terdiam karena ia masih memikirkan kekuatan mengerikan macam apa yang sedang dilawan oleh orang-orang tersebut. Di tengah rasa penasarannya, tiba-tiba dari genggaman tangan mayat tersebut keluar 2 buah pil emas. Xiaode pun segera mengambilnya dan mengatakan kalau ini adalah pil nirwana, yaitu pil yang hanya bisa disempurnakan oleh kultivator di ranah nirwana. Menurut Xiaode, meski Lindong masih cukup jauh untuk bisa mencapai ranah tersebut, namun jika Lindong memakan pil nirwana ini, mungkin kecepatan dari kultivasinya akan meningkat hingga 2 kali lipat. Dan setelah Lindong menyampaikan rasa terima kasihnya, mereka berdua pun segera meninggalkan tempat ini. Pada akhirnya Lindong telah berhasil kembali naik ke permukaan. Sesaat tadi ia juga sempat merasakan aura dari Si Oyen, namun ia tidak melihatnya. Dari atas tebing terlihat seseorang yang sedang memanggilnya. Ternyata itu adalah Guyan bersama 2 bawahannya yang sedang menyandra Si Oyen. Tentunya karena ia masih sangat dendam kepada Lindong karena dulu dirinya telah dijebak yang membuat seisi sekte pedang kuno berada dalam bahaya. Sehingga pada hari ini ia ingin menyelesaikan urusan tersebut dengan Lindong. Di dalam benak Lindong, Xiaode mengatakan kalau ia memiliki sebuah rencana. Lindong ia suruh untuk menyibukkan Guyan, sementara ia akan menyelinap untuk menyelamatkan Si Oyen. Lindong kemudian mencoba untuk memprovokasi Guyan agar mau melawannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Guyan pun terpancing dan dengan penuh emosi langsung menerima tantangan dari Lindong. Ketika pertarungan sedang berlangsung, Xiaode diam-diam memukul 2 bawahan Guyan, namun Guyan yang langsung menyadarinya segera menarik Si Oyen ke arahnya dan menodongkan pedang tepat ke lehernya untuk mengancam Lindong. Ia mengatakan kalau Lindong berani maju selangkah saja, maka binatang tersebut akan ia jadikan binatang kurban. Si Oyen yang melihat Lindong dipukuli terus memberontak dan berhasil menjatuhkan Guyan menggunakan ekornya. Lengannya Guyan Xiaode manfaatkan untuk memotong tali yang digunakan untuk mengikat Si Oyen sehingga kini Lindong dapat langsung menyerangnya.
Sempat dikira sudah pingsan, ternyata Guyan kembali menyerang Lindong dari belakang dengan kekuatan penuh, sebuah serangan mematikan yang ia sebut sebagai tapak serigala penelan gunung. Lindong menerima serangan secara langsung dan berhasil membalikannya sehingga Guyan terpental nyaris jatuh ke dalam formasi pusaran badai. Dan kalau sudah begini, Guyan cuma bisa merengek berharap Lindong berbaik hati mau menolongnya. Namun Lindong yang sudah terlanjur kesal sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, ia membiarkan Guyan terjatuh sebagai pembalasan atas semua kejahatan yang telah ia lakukan. Meskipun telah berhasil mengalahkan Guyan, Xiaode mengingatkan Lindong bahwa menerima serangan sekuat itu secara langsung menurutnya terlalu nekat. Jika bukan karena Lindong telah menguasai teknik tubuh halilintar giok, pasti akan terluka sangat parah. Lindong kemudian mengatakan kalau ia hanya tidak ingin Xi Yuyan disakiti lagi, terlebih lagi mengingat kemarin mereka juga telah melindunginya dengan berusaha menahan Huagu sekuat tenaga. Lindong pun menambahkan bukankah antar saudara memang harusnya seperti itu. Ucapan Lindong barusan cukup membuat Xiaode terharu karena di sepanjang hidupnya tidak pernah ada orang yang menghargainya sebaik Lindong. Anggap saja rintangan pertama telah berhasil mereka lalui. Lindong kemudian menatap tajam ke arah reruntuhan sekte kuno dan merasa lega karena akhirnya mereka telah sampai sejauh ini. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bergegas untuk mendekati reruntuhan sekte kuno tersebut. Melalui simbol roh vitalnya, Lindong sangat yakin kalau simbol spiritual leluhur yang selama ini mereka cari berada di tempat ini. Memasuki wilayah sekte kuno lebih dalam, mereka melihat orang-orang berkumpul yang sepertinya telah menemukan salah satu harta roh. Ternyata orang-orang ini berasal dari sekte boneka tersembunyi. Kelompok yang dipimpin oleh kakek Chow ini telah berhasil menemukan boneka simbol tingkat tinggi dan saat ini sedang mencoba untuk menyempurnakannya. Lindong yang cukup tertarik berniat untuk merebutnya. Hanya dalam sekejap, satu persatu anggota mereka berhasil Lindong lumpuhkan hingga cuma tersisa kakek Chow seorang diri. Lindong pun kemudian menampakkan diri. Kakek Chow langsung bisa mengenalinya karena Lindong ini memang sudah cukup terkenal akibat ulahnya yang sudah berani membunuh putra dari ketua sekte mereka. Lindong lalu menyuruh kakek Chow agar segera menyingkir dan ambil kembali energi mental yang dimasukkan ke dalam boneka simbol jika kakek Chow masih sayang nyawa. Kakek Chow bersikeras untuk menolaknya sehingga Lindong mulai menggunakan cara kasar. Namun hanya tinggal sedikit lagi boneka simbol tersebut selesai ia sempurnakan dan setelah itu kakek Chow akan berhasil menjadi pemilik seutuhnya. Untung saja berkat Xi Yuyan yang dengan cepat menghentikannya sehingga proses penyempurnaan kakek Chow menjadi terganggu. Merasa takut dengan ancaman Lindong, kakek Chow pun akhirnya menurut untuk mengambil kembali jejak energi mentalnya pada boneka simbol tersebut. Setelah itu, Lindong lah yang memasukkan energi mental miliknya sehingga kini ia sudah resmi menjadi pemiliknya. Kakek Chow memperingatkan Lindong bahwa meski Lindong berhasil mendapatkan harta roh tersebut, para anggota sekte tersembunyi yang lain pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Hingga tak lama setelah itu, terdengar suara beberapa langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Kakek Chow terlihat senang karena ia yakin pasti itu adalah bala bantuan dari orang-orangnya. Ia mengatakan masih belum terlambat jika Lindong ingin meminta maaf dan mengembalikan boneka simbol yang tadi. Namun tentu saja Lindong menolak dan lebih memilih untuk segera melarikan diri dengan membawa kakek Chow yang mungkin nanti bisa ia jadikan sebagai sandera. Orang-orang tersebut ternyata adalah para anggota sekte iblis agung yang dipimpin oleh Mu Xianxian. Melihat jejak para anggota sekte boneka tersembunyi, Mu Xianxian menduga kalau boneka simbol telah diambil. Tidak lama setelah waktu berlalu, datang juga kelompok sekte boneka tersembunyi yang dipimpin oleh Teng Lei. Ia langsung menuduh kalau Mu Xianxian lah yang sudah membantai para anggota sektenya di tempat ini dan telah mengambil boneka simbol yang ia incar. Mu Xianxian mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa karena ia sendiri juga baru saja tiba di tempat ini. Namun Teng Lei sama sekali tidak mempercayainya. Ia tetap memaksa Mu Xianxian agar menyerahkan boneka simbol tingkat tinggi tersebut karena jika tidak, sekarang juga ia akan menghancurkan sekte iblis agung tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Perdebatan yang tidak berujung akhirnya memaksa mereka untuk mulai saling menyerang. Para anggota biasa melawan sesama anggota biasa, sedangkan Mu Xianxian Baiwan melawan Teng Lei. Sementara itu, Lindong yang berhasil melarikan diri terus diceramai oleh kakek Chow agar sebaiknya segera menyerahkan diri karena dengan begitu mungkin tuan muda Teng Lei akan menunjukkan sedikit belas kasihannya. Namun tentu saja Lindong sama sekali tidak menghiraukannya. Omong-omong, mereka kini telah tiba di sebuah tempat yang sangat misterius. Jauh di bawah tangga, Lindong dapat merasakan gejolak energi spiritual yang seakan sedang memanggilnya. Berniat langsung turun untuk memeriksanya, kakek Chow mengatakan kalau ia tidak akan ikut turun karena ia tahu di bawah sana begitu berbahaya.
terdapat semacam penghalang yang disebut dengan 9 aura dingin neraka yang menambahkan bahwa kultivator di ranah penciptaan Ki sekalipun jika turun kekuatan mentalnya akan membeku dan hancur berkeping-keping. Lindong yang penasaran kemudian bertanya bagaimana kakek Cho bisa tahu begitu banyak. Namun kakek Cho menolak untuk memberitahu Lindong sehingga tidak ada pilihan lain selain mengajaknya turun untuk memeriksanya secara langsung. Kekhawatiran dari kakek Cho dapat cukup mudah Lindong atasi. Menggunakan perlindungan dari kekuatan Shiode, ia dapat membuka jalan masuk dengan sangat aman. Setelah mereka sampai di dasar, Lindong terlihat begitu gembira karena dugaannya benar bahwa simbol spiritual leluhur yang selama ini mereka cari ternyata benar-benar berada di tempat ini. Namun sayangnya setelah dilihat lebih dekat, tugu yang menyimpan simbol spiritual leluhur ternyata sudah tidak ada. Sepertinya jauh sebelum dirinya ada orang lain yang menemukan tempat ini dan berhasil mengambil potongan terpenting dari harta tersebut. Di tengah kekesalannya, kakek Cho mengingatkan bahwa hari ini bukanlah pertama kalinya monumen kuno Dauhang dibuka. Setiap periode waktu tertentu tempat ini akan dibuka untuk umum sehingga jika ada harta roh yang berharga kemungkinan sudah diambil terlebih dahulu. Lindong pun jadi ingat kalau kakek Cho mengetahui banyak hal mengenai tempat ini. Maka dari itu ia memaksanya bicara untuk menjelaskan semua yang ia ketahui. Kemudian dijelaskan bahwa tepat 3 tahun yang lalu salah seorang dari tetua sekte boneka tersembunyi berhasil menemukan harta roh di tempat ini lalu mengambilnya untuk dibawa pulang ke markas sekte. Kakek Cho mengatakan kalau Lindong telah terlambat 1 langkah karena mungkin saja tetua mereka sudah berhasil menyempurnakan harta roh tersebut. Di samping kekecewaan Lindong karena merasa sudah gagal, Shiode memberinya harapan kalau Lindong mungkin masih memiliki kesempatan. Ia menjelaskan kalau rune atau simbol spiritual leluhur tingkat tinggi tidak akan mudah untuk disempurnakan dan menurutnya para kultivator di sekte boneka tersembunyi tidak ada yang mempunyai kemampuan setinggi itu. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba simbol milik Lindong bereaksi terhadap sesuatu. Hal ini terbilang aneh karena simbol spiritual di sini sudah tidak ada. Ia pun bergegas untuk memeriksa pilar batu bekas tempat simbol spiritual leluhur untuk memeriksanya lebih jelas. Namun setelah dipegang hingga ia pukul dengan cukup keras tidak terjadi apa-apa karena tempat ini adalah altar dari sekte kuno, tidak heran kalau bangunannya sangatlah kuat. Shiode lalu menyuruh Lindong agar lebih tenang dan berkonsentrasi pada kekuatan mentalnya untuk merasakannya secara perlahan. Dengan mengikuti instruksi dari Shiode, sebuah portal misterius tiba-tiba muncul yang kemudian membawa mereka bertiga memasuki dimensi lain. Seorang kakek dari balik cahaya keemasan menyambutnya dan mengatakan kalau bertahun-tahun akhirnya ada seseorang yang berhasil mencapai tempat ini. Lindong pun segera memberikan hormat kepada master simbol leluhur di hadapannya. Menariknya, kakek ini mengenali Shiode sebagai jelmaan iblis surgawi dari klan penguasa benua iblis yang sangat terkenal pada eranya. Yang mana hal ini membuktikan betapa luasnya pengetahuan dari seorang master simbol yang sesungguhnya. Tidak disebutkan nama aslinya, kakek ini hanya memperkenalkan dirinya sebagai master simbol terakhir dari simbol leluhur pelahap. Ia juga tahu kalau simbol leluhur yang berada di luar telah diambil. Namun ia sangat yakin kalau orang yang telah mengambilnya tidak akan pernah sanggup untuk menyempurnakannya, karena untuk menyempurnakan simbol tersebut haruslah mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu. Ia kemudian melihat jauh ke dalam diri Lindong untuk menggali setiap ingatannya dengan tujuan untuk mengetahui orang seperti apa Lindong ini. Berawal dari bocah biasa yang ingin membalaskan dendam ayahnya, namun karena bakat yang kurang mumpuni, ia justru sering ditindas dan selalu dipandang rendah. Tekad yang kuat disertai sifat pantang menyerah akhirnya sanggup menulis ulang takdir. Titik baliknya adalah ketika ia menemukan batu jimat misterius yang membantunya untuk terus berkembang hingga sampai di titik ini. Setelah menyaksikan semua itu, master simbol leluhur mengatakan bahwa Lindong yang mampu mencapai tempat ini sudah cukup membuktikan kalau ia memang ditakdirkan untuk simbol leluhur pelahap. Maka dari itu, master simbol leluhur mulai merapalkan mantranya untuk menanamkan kekuatannya ke dalam diri Lindong sebagai bentuk persetujuan bahwa Lindong adalah orang yang ia pilih untuk menyempurnakan simbol leluhur pelahap. Dan setelah nanti menemukan simbol pelahap, Lindong bisa memecahkan segelnya, namun berhasil tidaknya proses penyempurnaan tetaplah bergantung pada kemampuan individu Lindong. Terakhir sebelum menghilang, ia menjelaskan bahwa simbol leluhur adalah keajaiban semesta. Perluas kekuatan untuk melindunginya karena mendapatkan kekuatan artinya juga sekaligus mendapatkan tanggung jawabnya di saat yang bersamaan. Mungkin untuk saat ini masih menjadi hal yang membingungkan, namun ia yakin bahwa suatu saat pasti Lindong akan memahaminya. Setelah aura dari master simbol leluhur sepenuhnya menghilang, muncul portal tepat di belakang mereka sebagai pintu untuk keluar dari dimensi ini. Tidak dapat diketahui kakek tadi kultivatornya sudah mencapai ranah apa. Bahkan Shiode pun juga sama sekali tidak dapat merasakannya. Namun yang jelas bisa menjadi seorang master simbol leluhur, kakek itu pasti bukanlah orang sembarangan. Entah musuh macam apa yang dulu pernah mengalahkannya dan membuat sekte kuno ini mengalami kehancuran.
Mereka pun bergegas untuk kembali naik, meninggalkan kakek Chow yang masih pingsan karena setidaknya Lindong sudah memenuhi janji untuk tidak membunuhnya. Bentrok antara kelompok sekte boneka tersembunyi melawan sekte iblis agung masih berlanjut. Belum bisa ditentukan siapa pemenangnya karena keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Teng Lei masih ngeyel untuk menyuruh Mu Xianxian agar memberikan boneka simbol, dan Mu Xianxian yang memang tidak tahu apa-apa pun juga terus mengatakan jawaban yang sama. Ketika pertarungan hendak dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius, tiba-tiba Lindong lewat di tengah-tengah mereka tanpa rasa bersalah sedikit pun. Beralih dari Mu Xianxian, Teng Lei pun segera memerintahkan bawahannya agar segera mengejar Lindong. Kejaran dari boneka simbol milik Teng Lei berhasil menyusul kecepatan Lindong, namun bagi Lindong yang sekarang boneka tersebut cuma mainan anak-anak yang tidak berguna. Teng Lei langsung menuduh Lindong yang mengambil boneka simbol tingkat tinggi di dalam reruntuhan sekte kuno, dan Lindong pun juga langsung membenarkannya. Tanpa basa-basi, Teng Lei segera memerintahkan seluruh bawahannya untuk menyerang Lindong secara bersamaan. Namun sudah jelas para kroco tersebut bukanlah tandingan Lindong, sehingga Teng Lei lah yang terpaksa turun tangan. Dari jauh, Mu Xianxian menyaksikan pertarungan mereka. Ia tidak tertarik dengan boneka simbol tingkat tinggi yang diperebutkan, dan asalkan benda itu tidak jatuh ke tangan sekte boneka tersembunyi, baginya sudah cukup. Teng Lei yang sudah tidak sanggup lagi melawan Lindong dengan kekuatannya sendiri, memerintahkan semua bawahannya untuk menyalurkan kekuatan mental mereka ke dalam tubuhnya, mengaktifkan sebuah teknik rahasia dari sektenya yang disebut formasi boneka tersembunyi. Untuk menanganinya, Lindong mengeluarkan boneka simbol tingkat tinggi yang kalau kita lihat penampilannya mirip dengan skin epic Gatot Kaca di game Mobile Legends ya. Untuk bisa memberikan perintah, dibutuhkan beberapa pil Yuan murni yang berfungsi sebagai baterai. Dan setelah boneka simbol siap, ia langsung menerjang kekuatan mental gabungan Teng Lei tanpa kesulitan sedikit pun, serta dapat melumpuhkan seluruh bawahannya. Dan kalau sudah begini, teknik paling kuat adalah teknik melarikan diri. Lindong segera memerintahkan bonekanya untuk mengejar, namun boneka simbol tiba-tiba non-aktif karena ternyata sudah kehabisan baterai. Tentu saja semakin kuat boneka simbol, maka energi yang dikonsumsi juga akan semakin besar. Karena tidak ingin menyia-nyiakan pil Yuan murninya lebih banyak lagi, Lindong pun membiarkan Teng Lei untuk melarikan diri. Mu Xianxian mengungkapkan kekagumannya kepada Lindong yang sanggup mengalahkan Teng Lei dan para bawahannya seorang diri. Ia merasa senang karena menganggap kalau Lindong ini berada di pihaknya. Meskipun Lindong menolak bergabung di sektenya, setidaknya mereka kini memiliki musuh yang sama, yaitu sekte boneka tersembunyi. Mu Xianxian kemudian mengatakan kalau tujuan berikutnya adalah monumen bela diri penciptaan. Ia cukup terkejut karena ternyata Lindong tidak tahu mengenai tempat tersebut. Wajar saja mengingat ini adalah kali pertamanya Lindong memasuki monumen kuno Dauhang. Dijelaskan bahwa monumen bela diri penciptaan adalah bagian dari sekte kuno yang menjadi tempat pelatihan rahasia dari teknik seni bela diri kepada para murid terdahulu. Dan jika Lindong bisa memasuki tempat tersebut untuk berlatih, ada kesempatan untuk mendapatkan seni bela diri tingkat kreasi, sebuah kekuatan khusus di luar kultivasi yang selama ini banyak dipelajari. Terakhir, Mu Xianxian mengajak Lindong untuk berangkat bersama, namun Lindong menolak dengan alasan bahwa ia terbiasa sendirian. Selain itu, karena Lindong punya banyak musuh, sehingga akan menjadi berbahaya jika Mu Xianxian berada di dekatnya. Mereka pun akhirnya berpisah di tempat ini. Mu Xianxian berangkat terlebih dahulu menuju monumen bela diri penciptaan, sedangkan Lindong akan menyusul dari belakang. Singkat cerita, para partisipan dari berbagai klan dan sekte lain ternyata sudah berkumpul di monumen bela diri penciptaan, termasuk perwakilan dari 4 klan besar. Dan tentu saja kehadiran dari 4 klan ini membuat sebagian besar dari mereka menjadi minder, karena hanya beberapa orang terkuat sajalah yang berhak menerima benefit dari tempat ini. Wang Tong selaku tetua dari klan Wang berpesan kepada Wang Yan agar ikut mengambil bagian dan harus mencoba untuk mempelajari seni bela diri penciptaan sepenuhnya, karena dengan begitu status dari klan Wang bisa melangkah lebih maju di antara 4 klan besar. Dengan penuh percaya diri, Wang Yan berjanji bahwa ia pasti tidak akan mengecewakan pamannya tersebut dan akan membawa kehormatan bagi klan Wang. Namun kepercayaan dirinya langsung dipatahkan oleh Hin Si, mengingat Wang Yan dapat dikalahkan dengan mudah oleh bocah yang bernama Lindong. Tidak lama setelah itu yang dibicarakan pun akhirnya telah tiba. Lindong dengan menaiki Xiaoyan muncul sangat mencolok di tengah-tengah mereka sehingga menjadi pusat perhatian.
Menyaksikan kedatangannya membuat Wang Yan seketika emosi. Namun Wang Tong menghentikannya mengingat tujuan utama mereka adalah monumen bela diri. Tepat di depan monumen muncul 10 panggung sebagai kunci untuk membuka monumen bela diri. Berbeda dengan gerbang masuk sebelumnya yang mana siapa saja bisa masuk tanpa ada batasan jumlah, sedangkan monumen bela diri ini maksimal hanya bisa menampung 10 orang sehingga pasti akan menjadi rebutan. Dan setelah ke-10 panggung terisi barulah monumen bela diri ini akan terbuka. Xiaode dapat merasakan kekuatan lain yang terpancar dari dalam monumen tersebut. Tidak begitu jelas, namun Lindong pasti akan langsung mengetahuinya begitu ia berhasil masuk ke dalam. 10 panggung yang tersedia tidak bisa diisi oleh sembarang orang. Sebagian besar dari mereka tidak ada yang berani untuk mengambilnya karena sadar bahwa kekuatan mereka masih sangatlah lemah. Terlebih lagi ketika petarung sekelas Lin Langtian menjadi yang pertama kali maju sambil mengeluarkan aura yang begitu kuat, yaitu kultivasi ranah manifestasi, membuat para peserta lain semakin merasa minder bisa bersanding dengannya. Sebagai catatan, kultivasi ranah manifestasi adalah ranah kultivasi 2 tingkat di atas Lindong saat ini. Tidak heran Lindong begitu terkejut ketika melihatnya, termasuk Xiaode yang mengatakan kalau Lindong benar-benar masih ketinggalan jauh dengan Lin Langtian. Namun masih ada harapan, yaitu jika Lindong berhasil mendapatkan benefit dari monumen ini, maka ia akan memiliki kesempatan untuk bisa melawannya. Berikutnya Wang Yan maju berniat mengambil panggung kedua. Tetapi ia mendapatkan cibiran dari para peserta lain yang beranggapan kalau Wang Yan ini tidak layak mengambil posisi tersebut karena tidak sebanding dengan Lin Langtian. Apalagi setelah sebelumnya dengan mudah ia bisa dikalahkan oleh Lindong. Menanggapi hal itu, Wang Tong pun mulai angkat bicara demi membela martabat tuan muda dari klan Wang tersebut. Ia mengatakan barang siapa yang keberatan jika Wang Yan mengambil salah satu panggung monumen ini, maka silakan maju untuk melawannya. Semuanya pun seketika langsung terdiam meski tetap merasa kalau ini tidaklah adil. Di saat yang bersamaan, King Xi maju mengambil panggung ketiga, disusul oleh Huang Fujing yang mengambil panggung keempat, Teng Lei mengambil panggung kelima, dan Mu Xianxian mengambil panggung keenam. Sekarang hanya tersisa 4 panggung. Dengan percaya diri, Lindong berniat untuk mengambil panggung ketujuh, namun ia dihentikan oleh Wang Tong. Menurut Wang Tong, orang yang tidak memiliki sekutu dan bahkan telah dibuang oleh klannya sendiri tidak layak untuk mengambil bagian. Lindong pun menepisnya dengan mengatakan kalau Wang Tong sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk menentukan layak tidaknya seseorang mengambil bagian di panggung ini, karena siapapun bisa mendapatkannya. Lindong pun juga mempertanyakan bagaimana bisa Wang Yan mengambil panggung padahal jika dinilai dari segi kekuatan dirinya masih berada jauh di atasnya. Pernyataan Lindong pun mendapatkan dukungan dari para peserta lain yang membuat Wang Tong sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lantas kemudian ia pun bersiap untuk merilis teknik serangannya dengan dalih ingin memberi pelajaran kepada Lindong agar berhenti menjadi bocah yang sangat sombong. Mereka sama-sama merilis teknik tapak iblis prasasti emas. Namun terlihat setelah benturan kalau teknik milik Wang Tong masih lebih unggul dari milik Lindong. Lingkar meminta tetua Lin Mu agar menghentikan pertarungan tersebut, namun Lin Mu menolak karena sebenarnya ia juga penasaran dengan tekad dan keberanian Lindong. Wang Tong memberi peringatan agar Lindong segera menyingkir kalau masih ingin selamat karena berikutnya ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun tentu bukan Lindong namanya jika menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan tombak naga surgawi miliknya sebagai pertanda kalau ia siap melanjutkan pertarungan ke jenjang yang lebih serius. Sadar bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan Wang Tong dengan kekuatan setengah-setengah, Lindong pun merilis teknik transformasi kera naga iblis dikombinasikan dengan teknik tubuh halilintar perunggu, mulai terlihat cukup bisa mengimbangi Wang Tong bahkan sesekali mendesaknya. Situasi pun semakin memanas ketika banyak orang yang mulai meragukan kekuatan dari klan Wang. Tidak jauh berbeda dari Wang Yan, sepertinya kekuatan dari tetua klan Wang ini memang biasa-biasa saja. Dengan emosi yang makin geram, Wang Tong segera memerintahkan seluruh murid klan Wang untuk mengkeroyok Lindong. Puluhan murid pun maju untuk menyerang. Namun jangan lupa kalau Lindong tidak sendirian. Kekuatan dari binatang roh sekelas Xiaoyan juga tidak bisa dipandang remeh. Hanya dengan aumanya cukup membuat para murid klan Wang menjadi ketar-ketir. Dan jangan lupakan juga kalau Lindong baru saja mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi. Tidak tanggung-tanggung, Lindong pun memberinya ratusan pil yuan murni untuk mengisi daya dari boneka simbol tersebut agar sanggup menghancurkan pertahanan dari Wang Tong.
Nah, kalau sudah begini tidak akan ada lagi yang berani untuk meragukan kelayakan dari Lindong. Ia pun segera maju untuk mengambil panggungnya tepat berada di samping Mu Xianxian. Wang Yan sempat meremehkan Lindong karena menang hanya berkat boneka simbol. Namun Lindong langsung membungkamnya dengan mengatakan kalau ia bisa memukul bokong Wang Yan sampai terpental bahkan hanya dengan tangan kosong. Singkat cerita, setelah ke-10 panggung sudah terisi, sebuah cahaya keemasan meluap dari dalam monumen sebagai pertanda kalau monumen seni bela diri penciptaan telah terbuka. Ke-10 peserta pun mulai berkultivasi untuk menerima anugerah dari monumen kuno tersebut. Kita fokus kepada Lindong. Cahaya keemasan membawa kesadarannya ke sebuah dimensi lain yang nampak seperti alam bawah laut dengan pohon besar yang menghiasinya. Xiaode menerangkan bahwa seharusnya tempat ini merupakan ruang dimensi seni bela diri dari monumen bela diri penciptaan. Dan semua harta roh yang berada di sini kemungkinan adalah warisan yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Namun beberapa harta setelah dicek tidak ada yang menunjukkan kekuatan bela diri penciptaan. Sampai ketika Xiaode melihat sebuah bola bercahaya yang melesat dengan cepat dan menyuruh Lindong agar bergegas menangkapnya. Dijelaskan bahwa cahaya itu merupakan jiwa dari monumen bela diri, sehingga jika Lindong berhasil menangkapnya, maka bisa memaksanya untuk memberitahunya di mana letak dari seni bela diri penciptaan. Singkat cerita, Lindong telah berhasil menangkapnya dan ternyata wujud dari jiwa tersebut adalah seorang anak kecil. Ia nampak ketakutan seperti ada sesuatu yang sedang memburunya. Seketika situasi pun berubah menjadi sangat menyeramkan dengan aura merah pekat serta kemunculan dari makhluk-makhluk jahat. Persis seperti ingatan kilas balik yang Lindong saksikan sebelumnya mengenai penyebab runtuhnya sekte kuno. Pada awalnya berpikir kalau ini hanyalah proyeksi ingatan paling menyakitkan dari jiwa anak tersebut. Namun sepertinya proyeksi ini benar-benar nyata, bahkan juga bisa menyerang Lindong. Lindong berusaha keras melindungi gadis tersebut dari serangan-serangan makhluk jahat, yang mana Xiaode pun juga sudah tidak dapat berbuat banyak. Untung saja di saat sudah terdesak, keluarlah jiwa dari simbol di dahi Lindong yang sebelumnya telah ditanamkan oleh master simbol leluhur. Jiwa sang kakek pun melindungi mereka dan berhasil melenyapkan seluruh kekuatan jahat. Diketahui ternyata anak kecil tersebut adalah salah satu murid dari sang kakek. Kemudian sang kakek menjelaskan bahwa Lindong adalah pewarisnya sehingga ia memerintahkan muridnya tersebut agar segera bergegas untuk memandu Lindong. Sedangkan dirinya akan kembali masuk ke dalam simbol milik Lindong. Lalu si gadis kecil membawa mereka berteleport menuju sebuah ruangan misterius yang ia sebut sebagai aula monumen seni bela diri. Begitu banyak harta roh berbentuk pilar cahaya peninggalan sekte kuno yang bisa dipelajari, cukup membuat Lindong kebingungan harus memilih yang mana. Sampai si gadis kecil mengarahkannya untuk mempelajari harta roh terkuat yang pantas didapatkan oleh pewaris dari gurunya. Kembali masuk lebih jauh, sekarang mereka tiba di tempat yang benar-benar berbeda dan mereka berdiri tepat di atas altar berbentuk telapak tangan raksasa, di mana pada salah satu jari bertuliskan jari pengurung kehancuran besar surgawi. Nah, sayangnya cerita harus berakhir di sini karena scene barusan adalah episode final dari Martial Universe season ketiga dan cerita akan berlanjut pada season keempat yang belum tahu pasti kapan akan dirilis. Cukup seru sih, tapi berbeda dengan 2 season sebelumnya yang diakhiri dengan penyelesaian konflik pada seluruh episode sehingga siap untuk memulai petualangan baru di season selanjutnya. Namun di season ketiga ini, entah kenapa harus diakhiri dengan cerita yang menggantung. Konflik pada keseluruhan episodenya bisa dibilang masih jauh dari kata selesai. Contohnya tidak diceritakan mengenai perjalanan jiwa dari ke-9 kultivator yang lain seperti Lin Langtian, Wang Yan maupun Mu Xianxian. Dan kalau boleh jujur, ending ini menurut saya pribadi kurang pas aja untuk dijadikan episode final dari season ketiga ini. Mungkin setidaknya butuh 1 episode lagi ya untuk menceritakan bagaimana Lindong keluar dari monumen sekte kuno sehingga kita bisa lebih dapat setup untuk petualangan baru nanti di season keempat. Ya, tapi apa boleh buat, keputusan sudah dibuat oleh pihak studio dan kita sebagai penonton hanya bisa menikmatinya serta menanti dengan sabar kelanjutannya di season keempat. Dan baiklah, mungkin sekian pembahasan mengenai Donghua Martial Universe di season ketiga dan sampai jumpa di video selanjutnya.